Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu mass reduction dan bagaimana cara menggunakannya. Kita langsung buka aja nih. Ya. Mass reduction itu adalah alat untuk menyaring bubuk kopi yang akan kita gunakan agar bubuknya tuh seragam. Gitu. Jadi dia fungsinya dia terdiri dari tiga bagian. Pertama ini untuk menampung bubuk kopinya. Kedua ini filternya atau saringannya. Yang ketiga tutupnya ya. Nah, nanti kita menggunakan ini sebetulnya bisa untuk dua hal. Kalau untuk sekarang kita akan pakai untuk melakukan penyeduhan V60. Nah, ini V60 metal filter. Ini yang bekas, ini yang sudah hampir tidak bisa digunakan dan memang perlu dibersihkan. Kenapa? Karena biasanya kalau kita menggunakan V60, kita kasih medium to coarse lah ya. Tapi banyak bubuk yang dihasilkan dari grinder, apalagi grindernya grinder yang standarnya mungkin ya nggak pakai grinder yang puluhan juta ya, masih yang jutaan atau masih yang ratusan ribu. Contoh kayak gini nih, ini grinder MB600. Ini untuk manual brew, iya, tapi ketika kita gunakan untuk ngegiling, nah biasanya kita cari grind size-nya medium to coarse, tapi banyak pecahan-pecahan biji kopi yang akhirnya menjadi mash atau menjadi bubuk yang terlalu halus. Nah, itu akan menjadi masalah tersendiri untuk V60 kita ini. Kalau Sobat JPW menggunakan V60 metal filter atau stainless seperti ini, itu pasti Sobat JPW pernah bermasalah sama seperti saya nih, kayak gini. Nah, kita lihat di sini. Nah, V60 tidak tembus atau tertutup oleh di sini bubuk-bubuk yang terlalu halus. Nah, ini sebetulnya bisa dibersihkan, mungkin bisa direndam juga pakai kayak air cuka atau pakai soda, misalkan kayak Coca-Cola atau Sprite gitu ya, yang memang bisa benar-benar menghancurkan itu, atau mungkin pakai chemical buat mesin espresso bisa. Tapi kan kerjaan ya kalau kayak gitu terus. Nah, ini sama V60 yang sudah dipakai juga, namun tidak sekotor itu. Nah, ini tembus ya. Nah, kalau barunya kayak gimana sih? Nah, barunya kayak gini. Ini JPW jual V60 metal filter yang kita lagi ada promo ya Pak ya. Nah, ini nanti ada promo yang nanti juga kita share juga, 2 gratis 1 ya. Pantengin aja IG-nya JPW nih kalau yang baru. Nah, bandingin bedanya jauh banget antara yang bekas dan sudah ya mampet ya, kita nyebutnya mampet aja biar gampang, antara bekas yang sudah mampet, sudah pakai, sama yang baru. Nah, kita gunakan yang baru dan bagaimana cara menggunakannya dan merawatnya dan membrewing V60 ini tanpa takut lagi untuk menjadi mampet gitu ya. Nah, ini kita minggirin aja sebentar. Nah, di sini saya udah ada kopi. Ini kita pakai Flores Bajawa di belakang toplesnya. Flores Bajawa ini full Arabica, memang single origin ya. Nah, kita akan gunakan si mass reduction ini untuk menyaring bubuk-bubuk yang terlalu halusnya. Nah, kita timbang aja. Sebetulnya saya butuh untuk V60 itu sekitar 20 gram aja. Masih. Nah, 22 kurangin lagi dikit biar 21 aja, lebihnya nanti nggak dipakai. Ya 22 lah ya. Nanti pasti ada mesh yang terbuang. Nah, kita siapkan ini sebetulnya nanti di sini seperti ini. Tinggal ditaruh di bawah. Ini tadi udah saya flash sebelumnya ya, jadi nggak ada bubuk kopi yang tersisa ya. Kita pakai grinder MB600 JPW, dan tips untuk menggunakan grinder MB600 ini, kita perlu menyalakan dulu grindernya baru memasukkan bubuk kopi. Kita pakai di scale nomor 5 lah ya, biar medium. Nah, jangan lupa dinyalakan.
lalu dimasukkan bubuk kopinya. Nah, sip. Kuat banget ya. Nah, jangan pernah menghentikan grinder ini sebelum memang biji kopinya tuh habis bener-bener ya. Ini udah habis. Nah, Sobat JP bisa lihat. Nah, pasti ada pecahan-pecahan dari si bubuk kopi tadi yang terlalu halus. Kelihatan nggak, Pak? Dulu. Nah, Ya. terlalu halus ya, kelihatan ya. Nah, gimana cara meredusnya? Kalau kita langsung pakai ini di V60, ini aja langsung ada yang tembus ke bawah. Nah, bubuk kopi ini akan jadi masalah untuk V60 si metal filter itu. Caranya sebenarnya simple. Ditutup, diketok aja kayak gini. Diketok sampai sekiranya mesnya tuh udah benar-benar kelihatan hilang. Bubuk-bubuk yang terlalu halusnya tuh benar-benar hilang. Sekali lagi coba. Sama saya perlu coffee servernya nanti saya ambil di situ. Nah, nanti kita tuang ke situ. Sebentar saya ambil coffee server dulu. Nah, ini coffee servernya. Saya udah siapin air panasnya juga untuk ngebilas. Ini kurang lebih pakai di 89. Ini kita bilas dulu dikit. Dan saat ngebilas juga Sobat JP bisa lihat apakah memang si V60-nya itu mampet atau enggak. Nah, dari bawah tuh kelihatan tuh. Ya, deras banget ya. Ya karena memang masih baru banget gitu. Ini baru dan dia memang flow-nya lancar banget, nggak ada hambatan sama sekali. Ini tidak perlu dilap lagi karena tadi udah dicuci dan dipanasin aja. Tuh. Kalau memang sudah selesai, ini hasil bilasannya dibuang aja. Oke. Nah, kita lihat nih, kita taruh yang tadinya terlalu apa ya, halus. Mana sih yang terlalu halusnya? Bisa lihat nggak, Pak? Ya. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, itu yang terlalu halus di situ tidak terikut di sini. Jadi nanti hasil gilingannya jadi seragam nih saya taruh. Seragamnya artinya tidak ada yang akan menjadi mesh di situ. Nah, ini kita pakai 20. Diratain. Dan dia flow-nya juga nanti akan lebih enak dan lebih stabil. Kita pakai metodenya siapa ya yang simple? Mungkin combine lah ya. Ini metode saya. Jadi kita akan cari ini Flores, kita cari acidnya yang agak biar lebih naik, biar seger. Saya pakai tuangan pertama yang lebih tinggi. Ini saya pakai 1:15. Tuangan pertama di 50 aja. Tuangan kedua nanti saya bikin di 70. Jadi total 120, sisanya sampai 300. Berarti kurangnya 280 saya bagi 3. Gitu, 280 saya bagi 3, 70, 70, 70. Segitulah, 90, 90, 90, 270-an. Nah, kita lihat flow-nya enak banget tuh. Ini saya sambil timer, bloomingnya juga enak banget. Ini saya minggirin dulu biar nggak ganggu. Blooming ininya enak banget. Ini saya tuang per, sebetulnya kalau ngelihat udah jatuh ke bawah sih nggak ada masalah. Biasanya per 30 atau 45 detik. Kalau Tetsukatsuya 45 detik. Ini tuangan kedua. Di 70 bloomingnya seger banget baunya. 120-an ya, kurang lebih. Sambil saya lap mes. Flores Bajawa ini ya? Iya, Flores Bajawa. Seger banget ya, Pak? Flores Bajawa. Nah, itu udah habis juga. Lihat, jatuhnya bener-bener cepet gitu ya. Nggak ada yang ketahan gitu. Ini di 1 menitan. Udah habis juga tuh, belum sampai 1 menit juga. Saya tuang 80, 80. Jadi bagi 4 aja deh biar gampang. Ini 1 menit udah. Jadi 200 ya, tadi 120.
Biar bodinya agak tebel, saya bikin agak banyakan, mungkin 4 kali lah. Nah, 200. Sisanya 50-50. 3 kali berarti itu kan ketiganya. Dan hasil ekstraksinya saya pengen semuanya kelar dalam 2,5 menitan lah ya. 2,5 menit. Ini udah habis juga. Flow-nya pelan-pelan aja, nggak usah kenceng-kenceng. Nah, ini kalau nanti sobat JPW pakai dan tanpa di reduce dulu powdernya, ini akan lama nih biasanya, karena banyak bubuk-bubuk yang terlalu halus yang akhirnya dia bikin mampet. Tuh, cepat banget kan? Nah, ini baru 1 menit ke 2 menit, pas 2 menit ini yang terakhir. Jadi 2 kali di awal, 3 kali di akhir. Oke, 300. Estimasi saya pengen selesai di 2 menit, ya 2 menit 30 lah ya. Pengennya di 2 menit 30, nanti kita cek di berapa. Nanti Pak Togo cobain nih hasil kalau pakai itu. Ini saya ngejar tingkat acidity yang lebih terasa. Ini 2 menit 30. Lihat. Udah hampir keseluruhannya habis dan lihat. Udah selesai nih ekstraksinya. 2 menit 30. Nah, baunya fruity banget. Warnanya juga golden banget. Di situ golden apa merah, Pak? Kopi, Pak. Karena kena cahaya. Kalau dari cahaya ya agak merah tua. Agak merah tua ya. Nah, saya cobain dulu sebelum saya kasih ke Pak Togu. Ini pakai 20 gram bubuk kopi yang medium, pakai nomor 5, pakai grinder MB 600. Terus airnya 300. Saya bagi ke 2 interval kayak Tetsu Katsuya ya. Pertama itu saya buat ngecek acidity-nya lebih tinggi, jadi 70 ml yang awal, 50 ml yang kedua. Jadi nanti ini akan lebih asam. Terus interval kedua saya bagi 80, kan 120 tambah 80 udah 200. Tuan berikutnya 50-50. Jadi yang interval kedua 3 kali, interval pertama 2 kali. Saya cobain. Kenapa saya perlu cerita dulu supaya agak dingin dikit? Gitu, ngikutin Tetsu Katsuya gitu ya. Dan hasilnya nanti meshnya bisa lihat nggak terlalu banyak. Cakep. Tapi Flores emang salah satu biji kopi Arabica yang saya suka, karena dia meskipun orang bilang Arabica identiknya sama acid ya. Ini saya setting sengaja acidnya biar agak naik, tapi tetap masih acidnya balance, nggak terlalu asam. Karena tadi mungkin 70 ke 50 nggak terlalu jauh ya, harusnya dibikin 80 ke 40 mungkin. Tapi nanti bisa dicoba untuk next resep. Pak Togu juga boleh cobain sih nanti nih ya. Cuman nanti ditunggu dingin jadi makin sweet banget. Nah, intinya di video kali ini saya akan kasih tipsnya supaya dia memang benar-benar tidak mampet. Nah, selain tadi disaring dulu, meshnya dibuang dulu pakai ini, jadi meshnya benar-benar jatuh ke sini nih ya. Meshnya benar-benar jatuh ke sini. Banyak kan ya itu bubuk halus ya. Nah, ini bubuk kayaknya bisa buat espresso gitu. Terus V60-nya, nah V60-nya pakai metal tuh ramah lingkungan, jadi dia nggak perlu ganti-ganti paper. Terus low cost, jadi costnya sekali beli V60 nggak perlu ganti-ganti lagi, kertasnya nggak usah di refill lagi. Tapi balik lagi ke siapapun yang suka, memang lebih, kalau menurut saya lebih gurih rasanya dibanding pakai paper, karena di sini nggak ada kertas yang menyaring minyak dari kopi itu sendiri. Lebih bold. Ya, jadi pasti ikut dan rasanya gurih. Ntar Pak Togu cobain. Terus yang kedua, untuk ngebersihin CV60 stainless ini, ketika kita udah selesai, jadi jangan dibiarkan terlalu lama. Nah, ini saya akan izin untuk cut, cuci ini secara langsung. Nanti balik lagi ke sini sebentar. Nah, ini meshnya juga cuma sedikit. Nah, mungkin sobat JPW yang udah punya alat ini akan berpikir, wah lumayan juga tuh beli filter ininya, beli mesh reductionnya, karena banyak beberapa customer ya yang ngomong ke saya, Mas gimana Mas kalau mampet? Nah, kalau mampet pakai itu nanti gitu ya. Ini saya akan cuci dulu, nanti saya akan balik lagi sebentar. Oke, ini sambil dicuci, baru banget dicuci, sambil saya lap.
Dan ini nyucinya tinggal dikocorin air mengalir, makin kencang presurnya makin bagus karena makin cepat bersih. Jadi nggak usah pakai sabun. Nah, kita lihat nih. Ini yang pakai mass reduction. Nggak ada perubahan dari awal baru tadi ya. Masih bersih ya? Masih bersih, nggak ada yang mampet gitu. Dan ini solusi nih buat kalian yang memang udah punya. Ngeblur ya? Tadi udah dapat sih fokus sedikit. Udah dapat ya. Nah, buat kalian yang memang menggunakan metal filter, daripada metal filter kalian memang udah sering dipakai terus ya baru 2-3 kali pakai juga kadang gitu ya, udah suka mampet gitu. Berarti jangan nyalain metal filternya, salahin grindernya. Oh, enggak juga. Karena memang grinder dengan ya harga yang murah meriah, pasti kemampuan untuk ngegilingnya, ya bahkan yang mahal juga, pasti dia ada meshnya, pasti ada bubuk-bubuk yang terlalu halus seperti ini. Jadi jangan membiarkan bubuk yang terlalu halus itu masuk ke V60 metal filter kalian. Itu tips yang pertama dengan cara menyaringnya atau membuangnya dengan mass reduction. Jadi fungsinya sih seperti itu, cara penggunaan seperti itu. Gitu. Terus kita juga lagi ada promo, dan ini sebenarnya kita juga bentar lagi akan ada giveaway untuk V60 metal filter ini. Nanti pantengin terus aja IG-nya JPW ya. Nanti kita akan share ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.